ويثبت أقدامكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kaum muslimin sidang Jumat azani Allahu wa iyyakum. Senantiasa dalam setiap khutbah kita memulai dengan kalimat pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah Allah Subhanahu wa taala satu-satunya tempat kita bergantung. Tidaklah kita bisa ruku', sujud, melangkahkan kaki ke masjid ini melainkan karena kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana doa yang kita ikrarkan ketika awal kali melangkahkan kaki keluar dari rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Dengan nama Allah saya bertawakal kepadanya. Tidak ada daya, kekuatan dan upaya kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sejatinya kekuatan kita melangkah datang ke masjid ini bukan karena semata-mata dari makanan yang kita makan. Bukan karena semata-mata dari minuman yang kita teguk. Akan tapi itu semua hanya sebab. Semua kekuatannya Allah Subhanahu wa taala yang berikan. Maka sudah pantaslah Allah Subhanahu wa taala dipuji di dalam setiap awal khutbah. Kemudian Nabi SAW mengajarkan kita agar senantiasa memuji Allah dalam setiap keadaan. Susah, senang, bahagia, sedih. Banyak harta, banyak utang, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika senang kita mengucapkan alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, yang dengan nikmat-nikmatnya amal soleh menjadi sempurna. Dan ketika sedih, ketika gundah, ketika gulana, kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas setiap kondisi dan keadaan. Maka inilah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita memuji Allah, marilah kita tidak lupa menyampaikan salawat serta salam kepada suri tauladan kita, Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah di atas jalan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Jamaah kaum muslimin, sidang Jumat azani Allahu wa iyyakum. Fitnah dibentangkan di hadapan hati kita. Terus menerus istiqamah, setoi akan tapi jalan terus. Nabi SAW kabarkan, tu'radu fitanul 'alal qulub kal hasiri 'udan 'uda. Fitnah, ujian, cobaan, godaan dibentangkan di hadapan hati manusia. Saking banyaknya fitnah itu, Nabi SAW gambarkan seperti orang menganyam tikar. Sehelai demi sehelai, salela-salela. Seperti itulah datangnya fitnah di hadapan hati kita.
senantiasa terus mengalir. Setelah beberapa hari yang lalu, kita kaum muslimin melewati dua fitnah besar, yaitu fitnah perayaan Natal dan fitnah perayaan Tahun Baru. Maka di hadapan mata kita kaum muslimin, beberapa waktu lagi kita akan dihadapi dengan fitnah baru yang tidak kalah fitnahnya besar bagi kaum muslimin, yaitu tentang pemilihan pemimpin. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat a'azzaniyallahu wa iyyakum, seperti itulah fitnah-fitnah dibentangkan di hadapan hati kita. Kemudian jemaah kaum muslimin, sidang Jumat a'azzaniyallahu wa iyyakum, terkadang di tengah fitnah itu Allah Subhanahu wa ta'ala uji seorang hamba. Salah satu cara Allah Subhanahu wa ta'ala menguji seorang hamba yaitu dengan sakit. Bagaimana sakit ini mendatangkan fitnah yang sangat luar biasa. Orang ketika sudah sakit tidak mikir panjang, watir fikina, nalatabe, surah ditahu kaina. Dia tidak mikir lagi caranya halal, caranya haram, yang penting dia sembuh. Itulah fitnah ujian ketika sakit. Maka jemaah kaum muslimin, sidang Jumat a'azzaniyallahu wa iyyakum, judul khutbah kita pada kesempatan ini adalah menempuh sebab kesembuhan dengan jimat. Jemaah kaum muslimin, sidang Jumat a'azzaniyallahu wa iyyakum, berkaitan dengan kesembuhan, Nabi SAW perintahkan kita, tadawau, berobatlah. Wahai orang-orang yang sedang sakit, berusaha, berobatlah. Wala tadawau biharam, dan jangan kalian berobat dengan hal-hal yang diharamkan. Kemudian jemaah kaum muslimin, sidang Jumat a'azzaniyallahu wa iyyakum, para ulama telah tuntas membahas tentang batasan-batasan dalam berobat. Maka hendaknya kita pelajari, kita fahami, kita hafalkan dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik ketika kita sendiri yang sakit, anak istri kita, keluarga-keluarga kita, tetangga kita, bahkan teman-teman di sekitar kita, kita amalkan aturan-aturan yang telah dijelaskan oleh para ulama. Di antara aturan seseorang ketika menempuh sebab-sebab dalam mencari sebuah kesembuhan, yang pertama adalah senantiasa dia menempuh sebab-sebab yang dihalalkan. Sebagaimana di hadis yang telah kita bacakan tadi, Nabi melarang kita berobat dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama menjelaskan bagaimana kita bisa menimbang suatu metode pengobatan, suatu zat obat bisa kita manfaatkan sebagai sebab kesembuhan atau tidak. Caranya adalah timbang dengan dua timbangan pokok. Timbangan yang pertama, an yakuna sababan syar'an. Yang pertama, ketika kita memilih obat, mencari jalan kesembuhan, timbangan yang harus kita terapkan adalah obat itu terkandung di dalam syariat Islam atau tidak. Obat itu ada dalilnya atau tidak. Ini timbangan yang pertama dan yang paling utama. Salah satu contoh adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fil habbatis sauda shifaa'un likulli da' illa sam. Di dalam habbatus sauda itu ada obat bagi setiap penyakit. Sakit kepala, sakit gigi, sakit tulang, sakit apa saja. Kecuali satu, kematian. Maka kaum muslimin ketika dia sakit, dia berusaha mengobati dirinya dengan mengonsumsi habbatus sauda, adalah pengamalan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tadi. Maka habbatus sauda dia masuk timbangan yang pertama. Ketika sudah masuk lolos seleksi timbangan yang pertama, kita amalkan tanpa perlu cari bukti yang lain. Contoh lain adalah zat yang Allah Subhanahu wa ta'ala rekomendasikan langsung di dalam Al-Quran. Dalam surah An-Nahl ayat 69, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas. Dari perut lebah tersebut
keluarlah minuman, keluarlah cairan yang memiliki warna yang beraneka ragam. Ada yang putih, ada madu hitam, ada madu kuning, madu merah dan semisalnya. Fihi syifa'un linnas. Di dalam madu tersebut terdapat obat bagi manusia. Maka timbangan yang pertama adalah timbangan yang paling baik. Kita timbang obat kita, apakah ada dalil syar'i yang memerintahkannya. Kemudian jemaah kaum muslimin, sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Ternyata pada kenyataannya obat-obat yang kita konsumsi tidak masuk timbangan yang pertama. Sebut saja parasetamol. Apakah ada parasetamol di dalam Al-Quran? Apakah ada parasetamol di dalam hadis Nabi SAW? Maka masih ada harapan dia masuk ke timbangan yang kedua. Ketika tidak lolos timbangan yang pertama, dia masih bisa masuk timbangan yang kedua. Timbangan yang kedua adalah sebab qadari. Sebab qadari maksudnya bisa dibuktikan secara ilmiah. Kalau diteliti memang mengandung zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh. Contohnya apa? Contohnya adalah obat-obatan yang beredar di toko-toko obat sekarang. Seperti parasetamol dan lain-lain. Dia tidak akan kita temukan dalilnya di dalam Al-Quran. Tidak akan kita temukan dalilnya di dalam hadis. Akan tapi dia bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sebelum dilepas ke pasaran, dia diteliti. Punya tim uji klinis dan semisalnya. Maka pemerintah menerbitkan izin edarnya. Maka dua timbangan ini bisa kita pakai dalam setiap metode pengobatan. Kemudian, kembali ke judul khutbah kita. Menempuh sebab kesembuhan dengan jimat. Salah satu jimat murahan dan banyak tersebar, dijual belikan oleh kaum muslimin, tergantung di tangan-tangan kaum muslimin adalah apa yang disebut akar bahar. Sebahagian orang meyakini akar ini punya jutaan, ribuan, ratusan manfaat. Bisa menyembuhkan penyakit, bisa menaikkan wibawa, bisa melariskan dagangan, buat musuh takut dan semisalnya. Dan beraneka ragam khasiat lainnya. Pertanyaannya, ketika kita menemukan metode pengobatan yang seperti ini, maka yang kita lakukan adalah timbang dengan dua timbangan tadi. Adakah dalilnya secara syar'i? Yang kedua, apakah dia bisa dibuktikan secara ilmiah? Adakah penelitian secara jelasnya? Apakah obat ini direkomendasikan oleh dokter dan semisalnya? Maka kalau tidak lolos dua timbangan tadi, bisa dikatakan bahwasanya pengobatan tersebut adalah pengobatan yang haram. Terlebih lagi, jamaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum. Kalau kita tarik dalil, kita lihat dalil-dalil syar'i, justru ada dalilnya. Akan tetapi dalilnya justru melarang hal tersebut. Sebagaimana di zaman sekarang banyak beredar gelang-gelang kesehatan dijual dengan harga ratusan ribu, jutaan rupiah, bahkan puluhan juta. Diklaim batu dari Korea, batu dari Eropa, diukir nama-nama Allah, diyakini bisa mendatangkan kesehatan. Timbang dengan dua timbangan tadi. Adakah dalilnya? Atau bisakah dibuktikan secara ilmiah? Maka jemaah kaum muslimin sidang Jumat azanillahu wa iyyakum, gelang kesehatan bukan hal yang baru di tengah umat Islam. Bahkan semenjak Nabi hidup, gelang kesehatan sudah muncul meskipun bahannya berbeda. Dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a rajulan fi yadihi halaqatun min sufrin. Nabi suatu ketika pernah melihat seorang pemuda, seorang laki-laki, di tangannya ada gelang, bahannya terbuat dari kuningan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ma hadhih?" Gelang apa ini? Apa manfaatnya? Lalu laki-laki tersebut menjawab, "Minal wahinah ya Rasulullah." Gelang biar enggak sakit wahai Nabi. Gelang jima laku darhengge. Inilah gelang kesehatan. Tujuan dipakainya agar tidak sakit. Kemudian apa komentar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inzi'ha, lepaskan gelang tersebut.
Fa innaha la taziduka illa wahnan. Gelang itu tidak menambah apa-apa bagimu kecuali kelemahan. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abadan. Karena sesungguhnya kalau kamu meninggal dunia, gelang itu masih ada di tanganmu, selama-lamanya engkau tidak akan pernah beruntung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jemaah kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Ternyata faktanya setelah kita dengarkan khutbah pertama, gelang kesehatan sudah pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan justru Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keras perintahkan seorang pemuda untuk melepaskannya. Dan diancam pula oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau dia tidak melepaskan jimat tersebut, gelang kesehatan tersebut, maka selama-lamanya hidupnya di dunia maupun di akhirat tidak akan pernah bahagia. Dan sebagai salah satu nasihat terakhir berkaitan dengan gelang-gelang kesehatan yang banyak beredar di tengah kaum muslimin, kita lihat sikap yang sangat luar biasa dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Ketika itu beliau sedang tawaf mengelilingi Ka'bah. Kemudian beliau melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad, batu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan dari surga. Datangkan semua batu paling mahal di atas muka bumi. Batu Korea, batu Eropa, batu Filipina, batu dari manapun itu. Datangkan, adu dengan kemuliaan Hajar Aswad. Tidak ada yang bisa menandingi kemuliaan Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad batu yang Allah turunkan dari surga. Akan tapi ketika mencium Hajar Aswad, apa yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala an? Wallahi, demi Allah, inni a'lam annaka hajar. Saya tahu kamu tuh cuma batu biasa. La tanfa' wa la tadur. Kamu enggak bisa ngasih saya manfaat, enggak bisa ngasih bahaya buat saya. Kamu enggak bisa nyerang saya, kamu enggak bisa bantu pekerjaan saya. Kamu cuma batu biasa, meskipun asalmu dari surga. Laula ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau seandainya saya tidak melihat Nabi pernah menciummu, saya tidak akan pernah mau menciummu wahai batu. Sikap yang luar biasa yang ditunjukkan oleh sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala an, menyikapi batu yang turun dari surga dengan sikap ahli tauhid, tidak berlebih-lebihan. Maka bagaimana lagi dengan kondisi masyarakat kita? Maka jangan heran jamaah kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. Kalau kondisi masyarakat kita masih banyak yang suka pakai jimat, maka pemimpin yang naik adalah pemimpin yang suka jimat. Kalau kondisi masyarakat kita masih suka minta-minta ke kuburan keramat, jangan kaget kalau pemimpin yang naik adalah pemimpin yang sujud di kuburan keramat. Jangan kaget jamaah kaum muslimin kalau kondisi masyarakat kita mayoritasnya masih lebih suka berjoget-joget ria. Jangan kaget kalau terangkat pemimpin yang suka berjoget. Maka jamaah kaum muslimin sidang Jumat azani Allah wa iyyakum. PR pertama dan PR terbesar kita bagi kaum muslimin adalah masalah kesyirikan. Bagaimana kita menumpas kesyirikan di tengah-tengah masyarakat. Karena Allah Subhanahu wa taala berjanji, ketika ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ditegakkan, ketika tauhid sudah disempurnakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah As-Sajdah ayat 24, "Wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru." Dan kami angkat di tengah-tengah mereka pemimpin yang memimpin dengan ayat-ayat kami, memimpin dengan hukum-hukum Islam
Kapan itu? Lamma sabaru, ketika mereka bersabar. Wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka sangat yakin dan menerapkan ayat-ayat kami di tengah-tengah kehidupan mereka. Mudah-mudahan siapapun yang memimpin Indonesia nanti adalah orang-orang yang amanah, adalah orang-orang yang pro terhadap Islam dan senantiasa menegakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة في فلسطين وفي برما وفي سوريا وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم إنا نسألك أئمة يهدون بأمرك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أقيموا الصلاة